Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan dan sedikit memanfaatkan hasil kerja kelompok kami tentang peran dan manfaat kewirausahaan. Saya Wanurul Fadila dengan NIM F1C1212134 sebagai moderator dan ada rekan saya Amalia Yasinta Putri dengan NIM F1C1211012 dan ada rekan saya bernama Wahyu Kodarta dengan NIM F1C1211016 dan ada Zaifuddin Zuhro Tolala dengan NIM F1C1211036. Baiklah, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang. Kewirausahaan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan peran, yaitu wirausaha rutin yang berfokus pada pemecahan masalah dan perbaikan standar presisi, dan yang kedua ada wirausaha arbitrase, mencari peluang melalui kegiatan pengetahuan dan pemanfaatan, dan yang ketiga ada wirausaha inovatif menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Zuro. Kepada Zuro, dipersilakan. Baik, terima kasih Dila. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengelompokan wirausaha berdasarkan intensitas kegiatan dan status. Untuk pengelompokan wirausaha berdasarkan intensitas kegiatan dan status ada beberapa hal. Yang pertama, part-time entrepreneur, hanya setengah waktu melakukan usahanya. Dan yang kedua, home-based new ventures, usaha yang dirintis dari rumah. Yang ketiga, family-owned business, usaha yang dimiliki oleh beberapa anggota keluarga secara turun-temurun. Dan yang terakhir adalah corepreneurs, yang dilakukan oleh dua orang wirausaha yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usahanya bersama-sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Zuhro. Dan materi selanjutnya tentang fungsi kewirausahaan akan dijelaskan oleh Wahyu Kodarta. Kepada Wahyu, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Ya, saat ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kewirausahaan. Wirausaha memiliki dua fungsi, yaitu secara makro dan mikro. Makro berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Sedangkan mikro menanggung risiko dan ketidakpastian. Wirausaha secara umum memiliki dua peranan. Yang peranan pertama sebagai penemu dan peranan kedua sebagai perencana. Peranan sebagai penemu yaitu berupa produk baru, teknologi baru, ide-ide baru, dan organisasi baru. Sedangkan yang peran sebagai perencana yaitu merancang perencanaan perusahaan, strategi perusahaan, ide-ide dalam perusahaan dan organisasi perusahaan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Wahyu atas pemaparan materinya. Dan materi selanjutnya tentang manfaat kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari akan dijelaskan oleh Amalia Yasinta Putri. Kepada Amalia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kewirausahaan. Selain manfaat lainnya dari kegiatan kewirausahaan dalam bidang perekonomian adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di sini penerapan konsep kewirausahaan dalam membangun bisnis atau usaha mandiri dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Inovasi termasuk hakikat penting dalam konsep kewirausahaan. Adanya inovasi dari pelaku wirausaha dapat meningkatkan jumlah peminatan terhadap suatu produk. Tingginya permintaan, maka jumlah produksi pun semakin naik. Inilah yang kemudian akan tercatat dalam pendapatan nasional. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Wirausahaan juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Indonesia. Manfaat kewirausahaan selanjutnya yaitu keempat, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Kesenjangan ekonomi dan sosial tidak hanya mengacu pada meningkatnya jumlah kemiskinan, orang-orang dengan pemahaman kewirausahaan yang baik akan melihat risiko sebagai peluang, sehingga kewirausahaan dapat menjadi salah satu cara untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang terakhir yaitu mengubah dan meremajakan pasar. Kewirausahaan juga bermanfaat dalam mengubah serta meremajakan pasar.
Ide-ide kreatif pelaku usaha dapat melahirkan produk yang baru dan berbeda sehingga dapat menciptakan pasar yang sebelumnya tidak mendapat perhatian dari pengusaha lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Amalia. Maka dari itu berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah info dan salah pengucapan atas yang kami jelaskan. Saya Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.